Diam, jangan bicara. Direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam swastiastu, budaya salam kebajikan. Amin. Nah, teman-teman, kami dari kelompok 6 izin kami untuk mempresentasikan tentang materi semester 2 ini, yaitu lebih dari kontinuitas fluid dan dinamis. Next, sebelum kita melanjutkan materi ini sekarang, sebelum kami memperkenalkan kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal Syahsyah dari absen 23 dan juga rekan saya. Nama saya Johan Kebijian, nomor absen 22. Nama saya Muhammad Rafi Diartobi dari absen 24. Langsung aja kita akan membahas di chapter pembahasan ini. Yang pertama itu adalah definisi fluida, di mana kita bakal membahas pengertian, contoh penerapan rumus dan juga soal. Nah, yang kedua ada persamaan kontinuitas, yang dimana juga sama isinya seperti poin pertama, dan juga bakal ada latihan soal untuk teman-teman semua. Next, dan bisa membahas tentang debit. Nah, debit fluida ini adalah Debit. volume fluida yang keluar melalui suatu pipa yang satuan waktu. Debit juga bisa dikatakan sebagai laju aliran fluida. Semakin besar volume yang dikeluarkan pada siang debit, semakin besar debit fluidanya. Yang dimana itu artinya debit hanya dimiliki oleh fluida yang bergerak. Misalnya contoh penerapan debit fluida dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini apa teman-teman? Ayo, gambar apa ini? Bensin, solar isi bensin. Kalau misal ini contoh penerapan debit fluidanya itu gimana? Ayo. Ya, pengelaya. Enggak Kak, aku mau tanya harga pertalite sekarang itu berapa? 10.000. Dimana itu ukurannya di sini kilo, dimana kalau bisa kalian beli 20.000 ya keluarnya ya 2 liter. Ya 2 liter kalau bisa kalian beli. Terus yang gambaran kedua ini itu apa? Kawah. Irigasi perairan. Pengairan sawah. Lalu yang ketiga ini, ada yang tahu? Oh, buat mencegah hasil listrik tenaga air itu biasanya. Oh, bendungan, ya. PLTA. Saya jelaskan. Oh ya, PLTB nggak sih harusnya? Bayuan. Oh ya, saya Bayu. Langsung ke rumusnya. Rumus debit fluida itu kita pakai segitiga VQT. VQT. Mana ini Q adalah debit, lalu VQT. V ada volume dan juga T-nya ada waktu. QT Pai. Nah, untuk debit sendiri satu meternya per second, lalu ada volume katanya dan juga waktunya. Aduh ya Allah. Yang dimana kalau semisal aku mau nyari debitnya, aku tutup shred. Gimana ini? Rumusnya gimana? Paper T. Paper T. Kelihatan. Paper T. Q kali T. Q kali T. Next. Nah, untuk rumus debit fluida sendiri ini Belum. Q. jika saya mengalirkan dari pipa dengan los penampang bukan dengan los penampang dengan jembatan fluid itu bisa cari dapat itu dengan persamaan seperti ini. Makanya bakal dijelaskan langsung oleh Raffi, silakan. Terima kasih Afgana. Siapa ibu namanya? Siapa masih? Jadi debit yang di sini itu rumusnya berbeda dengan tadi. Tapi soalnya ini menggunakan luas penampang. Itu luas penampangnya dikali dengan kecepatan debitnya, kecepatan mengalir dengan rumus A kali V. Oh ini. Nah ini langsung contoh soal saja teman-teman ya. Sebuah Manual. mempunyai volume 1 meter. Isi air melalui keran dengan luas penampang 1 meter. Nah, jika kecepatan air yang keluar dari keran itu 5 meter per second, maka Apa sih? dalam waktu Bisa. berapa? Nah, ini yang dicari kan ini yang sudah diketahui ini 1 meter, volumenya penampangnya 1 cm, terus kecepatannya Berapa? 5 meter per second. Nah, ini
kita ubah dulu ke meter per second yang sudah dijelaskan Afgan. Atau Q itu sama dengan Gak Q stabil. T. Nah, Q itu juga sama dengan A kali V. V. Ya. Q-nya tadi 1, volume Takutnya. T-nya belum diketahui, sama dengan 10 min pangkat 4 dikali 5. Nanti kalau diubah sini gitu. Bebas jadi 10 positif 4 per 5 sama dengan 10.000 per 5, jadinya 2000 second. Kalau ada pertanyaan? Tidak. Penjelasan saya. Mungkin masih bingung sama perbedaan durasi. Tidak jelas. Nah, saja untuk persamaan kontinuitas itu kalau dijelaskan langsung oleh Seneta. Persamaan kontinuitas. Intinya persamaan kontinuitas itu adalah aturan mengenai laju aliran fluida dalam suatu pipa. Menurut asas ini, fluida yang tunak dan tidak dimanfaatkan, ya intinya itu fluida itu bisa mengalir terus menerus tanpa hambatan, memiliki debit yang selalu tetap di setiap titik di sepanjang pipa. Di mana artinya laju aliran fluida akan berbanding terbalik dengan luas penampang pipanya. Jadi semakin besar luas penampang pipa, maka laju aliran fluidanya itu semakin kecil. Sedangkan kalau semakin kecil luas penampang pipa, maka laju aliran fluidanya itu yang semakin besar. Nah, contoh kekerasan dalam kehidupan kita. Kalian pernah nggak sih kalau nyiramin tanaman pakai selang gitu? Ya. Ujungnya nggak kalian pencet, apa yang terjadi? Air biasa aja. Biasa. Tapi kalau misal ujungnya kalian pencet, apa yang Kenceng terus. itu konsep persamaan komunitas di mana luas penampang pipanya, selangnya itu besar sehingga aliran fluidanya itu semakin cepat. Ada lagi nih, jemputan pembuluh darah. Arteri itu memiliki diameter yang lebih besar dibandingkan kapiler, sehingga darah itu bakal mengalir lebih lambat di arteri. Ada roket. Roket itu membutuhkan dorongan atau thrust melalui pengaturan aliran gas pembakaran. Gas panas hasil pembakaran berbakar mengalir dari ruang bakar yang bertekanan tinggi menuju ke nozzle. Nozzle itu pokoknya komponen yang bisa menghasilkan daya dorong. Sesuai persamaan komunitas, ketika gas melewati bagian nozzle yang sakit, kecepatannya meningkat secara drastis. Gas yang keluar dengan kecepatan tinggi itu menciptakan daya dorong yang besar sehingga roket bisa terbang ke atas. Nah, untuk rumusnya, saya jelaskan tentang hukum penelitian tadi, maka jelasin rumus online. Coba Fluida gitu ya, bisa debit fluida yang mengalir di titik mana saja. Ya. Yang P1 sama dengan P2 A1 P1 sama dengan A2 P2 sama kontan. Keterangan tersebut A1 sama dengan luas penampang pipa di ujung 1 atau meter kubik. A2 sama dengan luas penampang pipa di ujung 2 atau meter kubik. B1 sama dengan kecepatan fluida di ujung 1 atau meter per second. B2 sama dengan kecepatan fluida di ujung 2 atau meter per second. D-nya itu bebas ya. iya. Ruang guru tadi itu. Selanjutnya, Nah. ini masuk ke hati. Kelihatan banget tuh. Sama dengan P2. P1 sama dengan P2 plus P3. P1 A1 sama dengan P2 A2 plus P3 A3. Keterangan sebutnya P1 memiliki kecepatan aliran 1 atau meter per second. P2 sama dengan kecepatan aliran 2 atau meter per second. A1 sama dengan luas penampang 1 meter kubik. A2 sama dengan luas penampang pipa 2 atau atau meter kubik. R1 atau jari-jari pipa 1 meter. R2 sama dengan jari-jari pipa 2 meter. D1 sama dengan diameter pipa 1 atau meter. D2 diameter pipa 2 meter. Nah, itu juga sebenarnya teman-teman yang di persamaan kontinuitas itu
soal lagi yang tentang kontinuitas. Kita kelas penampang pipa besar adalah 5 meter, kelas penampang pipa kecil adalah 5 meter. Ini yang besar, ini yang kecil. Dan kecepatan aliran pada pipa besar adalah 15 meter per second. Dan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Rumus seperti pada awal tadi rumusnya itu A kali V. Jadi sama tadi sudah jelaskan sama Jojo ya. Samaannya itu AV1 sama dengan AV2. Nah, dimasukin aja. A1 nya itu yang ini yang besar itu 5, kecepatannya 15. Yang ini kecil 2 cm, terus kejelannya nggak diketahui. Nah, ini tinggal dikali saja 15 kali 5, terus nanti dibagi sama 2. Nanti hasilnya V-nya itu 37,5 meter per second. Soalnya bakal dikerjakan Ya, wajib bisa kerjakan. ya, dokter yang mau wajib mengerjakan. Baik. Awas jatuh. Jangan usah kepenting. Sekarang di sini. Penting aku. Gak dirubah ke meter dah. Astagfirullahaladzim lah. Muatut. Hah? Kok senti? Sabar. Oh. Langsung banget guys orangnya. Hore. Tepuk tangan guys. Soalnya bakal ada yang soal kedua dan saya Mager. mungkin teman-teman ada yang mau mengerjakan selain apa? Iya. Kok Mbak Bidu juga boleh? Saya kasih waktu 5 menit. Suape. Ini senti Kan, lagi gini menurut kamu ngapain aja? kenapa deh? Dia. Enggak kelihatan. Kamu udah tahu, Enggak kelihatan. Kayak gitu. Lihat di sini. Iya, dilebarin. Itu. oh iya bisa. Ya kamu kurang pintar. Udah. Ini kita mau apa lagi om? Iya, kamu gambarnya cuma buat konsep aja.
Ji, lah itu sudah benar semua kan satuannya nah. Ada dua soal ya teman-teman, ini dua orang boleh. Jadi yang pertama bakalan nyari V2-nya, di mana kecepatan keluarnya air di ujung pipa. Yang keduanya ini ada B, debit air yang mengalir di V2-nya. Iya. Ki ku KPA lah, kilo Pascal. Ki berat banget. Ngantuk cak. Kejo sama ini ya, sama jangan jual sih. Ada kejo sama yang ketahui yang lain. Saya rusak dia siapa sama jadi nggak saja siapa. Kalau satu orang yang mau langsung. Oke cukup. Oke, basic bebek. Cukup ya. Next. Bakalan kita lanjutin sama Ya. pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada sambahan juga. Praktek ya? Oh, langsung praktek. Penerapan. Ya, penerapan ya. Di video yang lainnya ya. Iya, Mas. Oke, silakan. Silakan perwakilan. Nah, kan lebih cepet kan. Kacel Mas Alvis. Aku video oi. Namanya panjang. Thank you ya teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dan kita akan menjelaskan di sini bagaimana diketahui kalau proses penumpang kali dengan untuk progres cara kerjanya bakal dijawab langsung oleh Jovanka dan juga Raffi. Silahkan. Silakan jika terjelaskan. Oke, 1, 2, 3. Nah, di sini seperti yang terlihat di sini, yang gelas dengan luas penampangnya ini lebih besar, yaitu 1 cm. Itu airnya lebih cepat habis, alias debit yang dikeluarkan itu lebih besar karena luas penampangnya itu besar. Begitu juga sebaliknya dengan gelas yang ini, luas penampangnya itu lebih kecil, yaitu 0,5 cm. Maka debit yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Hal ini sesuai dengan rumus debit, yaitu Q sama dengan A kali V, di mana A sama dengan luas penampang, V sama dengan kecepatan, dan Q sama dengan debit. Debit yang keluar dari sedotan berbanding lurus dengan luas penampang. dan juga volume yang kita demikian dapat kita sampaikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.